Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Enjoy Channel, channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas mengenai rapat pimpinan nasional Partai Demokrat yang kemarin digelar pada hari Kamis dan Jumat tanggal 15 sampai tanggal 16 September 2022. Ada hal yang menarik dalam sambutan AHY yang kemarin disampaikan. AHY mengkritik banyak terkait kebijakan dari pemerintah yang saat ini menaikkan harga BBM. Dan dengan kenaikan harga BBM itu, banyak publik, banyak mahasiswa, buruh, elemen masyarakat lainnya yang melakukan unjuk rasa menolak kenaikan harga BBM. Nah, ini disorot oleh AHY. AHY mengetahui bahwa APBN kita itu ada masalah sehingga harga BBM itu dinaikkan. Tetapi AHY juga melihat sebenarnya kalau ingin memperbaiki APBN maka perlu diperbaiki relokasi anggaran. Jadi relokasi anggaran itu diperbaiki lagi. Misalkan proyek nasional yang tidak terlalu urgen, yang tidak terlalu mendesak, ini sebenarnya bisa dihentikan sementara atau ditunda. Seperti proyek IKN, ini kan memerlukan dana triliunan rupiah, cukup besar. Dan ini juga bisa berpengaruh pada APBN kita, karena kalau menggunakan anggaran APBN tentu akan berpengaruh di APBN-nya. Kemudian kereta cepat Jakarta-Bandung, nah ini kalau tidak mendesak juga begitu, bisa dihentikan, agar postur APBN kita itu sehat. Nah ini kan persoalannya hanya mengatur keuangan negara. Dan ini solusi yang disampaikan oleh pihak Agus Harimurti Yudhoyono. Nah ini yang menarik perhatian juga dari publik, pidato yang disampaikan oleh Agus Harimurti Yudhoyono. Kemudian masalah kepemimpinan nasional atau Pilpres 2024 ini disinggung oleh AHY juga. AHY mengatakan ke depan ini diperlukan sosok yang bisa melakukan perubahan dan perbaikan. Nah, narasi perubahan dan perbaikan itu hanya didapat adalah orang yang bukan bagian dari pemerintahan sekarang. Makanya jargon kemarin itu cukup relevan kalau ini digunakan untuk Anies AHY di 2024. Sosok yang bisa melakukan perubahan dan sosok yang bisa melakukan perbaikan. Nah, ini teman-teman terkait pidato yang disampaikan oleh AHY. Nah, sahabat Enjoy Channel, untuk lebih jelasnya coba kita baca beritanya. Kita ambil berita dari Tempo. Demokrat ingin usung capres perubahan. Pengamat mengatakan kode keras usung Anies AHY. Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs Khairul Umam menyatakan pidato politik Agus Harimurti Yudhoyono dalam forum rapat pimpinan nasional Rapimnas menyelipkan kode ehwal capres-cawapres yang bakal diusung Partai Demokrat. Dalam pidatonya, AHY menegaskan komitmennya untuk mengusung capres-cawapres yang selaras dengan narasi perubahan dan perbaikan. Menurut Umam, diksi perubahan dan perbaikan ini merupakan kode keras dari Partai Demokrat untuk mengusung pasangan Anies Baswedan dan Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY. Sebab narasi perubahan dan perbaikan hanya bisa direpresentasikan oleh kekuatan politik yang berbeda dengan rezim kekuasaan saat ini. Untuk itu, dari berbagai kemungkinan, capres-cawapres yang ada, nama pasangan Anies AHY menjadi yang paling representatif untuk narasi perubahan dan perbaikan ini, kata Umam dalam keterangannya Jumat 16 September 2022. Umam menjelaskan, kemungkinan mewujudkan pasangan Anies AHY semakin terbuka. AHY menyatakan tidak mengunci ruang negosiasi untuk mencalonkan dirinya. Menurut Umam, ruang negosiasi ini menjadi peluang bagi calon mitra koalisi partai, yakni Partai Nasdem dan Partai PKS untuk membuat gerbong koalisi Anies AHY. Bahkan jika Nasdem, Demokrat, dan PKS bergabung, ini akan membentuk koalisi yang dengan dukungan partai berjumlah kursi terbesar dibanding gerbong lainnya,
yakni 28,50%, yang terdiri atas Nasdem dengan 59 kursi, Demokrat dengan 54 kursi, dan PKS dengan 50 kursi, ujarnya. Ia mengatakan hadirnya pasangan Anies Ahaye juga akan mempertemukan 3 tokoh besar dari masing-masing partai. Mereka adalah Susilo Bambang Yudhoyono alias SBY selaku ayah biologis dari Ahaye, kemudian Yusuf Kala sebagai mentor politik Anies Baswedan, dan Surya Paloh menjadi kingmaker bagi perkawinan politik Anies Ahaye. Pasangan Anies Ahaye bisa memiliki bekal mesin politik yang prima dan kompetitif dalam pertarungan Pilpres 2024. Prospeknya menjanjikan, kata Umam. Dalam Rapimnas Partai Demokrat yang digelar di Jakarta hari ini, Jumat 16 September 2022, Ahaye mengatakan Partai Demokrat mengusung kriteria perubahan dan perbaikan untuk mencalonkan presiden pada pemilihan presiden 2024. Koalisi dan pasangan calon presiden Capres-Cawapres harus sesuai kriteria dan tema perjuangan politik Demokrat 2024, perubahan dan perbaikan, kata Ahaye. Ini sesuatu yang luar biasa, teman-teman, terkait pidato politik Ahaye yang mengusung tema perubahan dan perbaikan. Dan saya pikir benar apa yang disampaikan oleh pengamat politik, namanya perubahan dan perbaikan itu yang bisa melakukan adalah orang luar yang bukan bagian dari koalisi pemerintah sekarang. Dan ini cocok dengan pasangan Anies Ahaye untuk maju di 2024. Kedua, ada hal yang cukup menarik jika perkawinan ini menjadi sesuatu yang nyata, bahwa nanti akan ada pertemuan dari tokoh politik yang cukup disegani, yaitu SBY, kemudian Pak JK, dan Pak Surya Paloh. Ini 3 kekuatan yang cukup besar, punya dampak pengaruh yang cukup luas di masyarakat. Karena bagaimanapun juga Pak SBY pernah menjadi presiden. Pak SBY punya pengikut pendukung yang juga cukup besar, dan ini bisa mewakili Partai Demokrat karena Pak SBY juga bagian dari Partai Demokrat. Kemudian ada Pak JK. Pak JK ini juga politisi dari Partai Golkar yang punya suara di DPR sekarang itu sekitar 12%. Ini juga cukup besar pengaruh dari Pak JK, Pak Yusuf Kala. Dan ini akan bisa mempengaruhi di KIB, Koalisi Indonesia Bersatu, yang di dalamnya ada Golkar, ada P3, ada PAN. Tetapi koalisi ini saya pikir kurang solid karena sampai hari ini belum ada calon presidennya dari KIB. Kalaupun mengusung Erlangga Hartarto, ini elektabilitasnya rendah dari Erlangga Hartarto. Jadi tidak nendang. Beda jauh kalau dengan Anies Ahaye. Ini luar biasa. Kemudian yang ketiga adalah tokoh Surya Paloh yang punya Partai Nasdem. Ini juga punya kekuatan besar dari Partai Nasdem. Jadi ada semacam koalisi yang cukup besar di Nasdem, kemudian PKS dan Demokrat. Karena di sana juga ada tokoh-tokoh besar. Belum lagi ditambah dengan kekuatan 212 yang cenderung untuk mendukung Anies Baswedan. Wow, kalau ini digabungkan, ini banyak pengamat yang mengatakan Anies Ahaye akan memenangkan di Pilpres 2024. Jadi ini memang sesuatu yang nyata, sosok perubahan yang akan diusung oleh Anies Ahaye di 2024. Perubahan dan perbaikan. Artinya hal-hal yang ada sekarang yang tidak sesuai dengan kemauan rakyat, kehendak rakyat, inilah saatnya untuk melakukan perubahan. Sekaligus memperbaiki yang sudah ada, yang salah itu diperbaiki menjadi lebih baik. Jadi kode keras ini memang menjadi satu tantangan tersendiri bagi lawan politik yang akan berhadapan dengan Anies Ahaye di 2024. Karena pasukan Anies Ahaye ini cukup besar. Bahkan relawan Anies sudah bergerak, walaupun Anies kemarin itu belum menyatakan kesiapannya untuk menjadi calon presiden. Tetapi relawan ini sudah solid, cukup bergerak. Milih Anies bahkan mengatakan Anies Baswedan disiapkan untuk menjadi calon presiden, bukan menjadi calon wakil presiden. Karena kemarin itu kan ada wacana untuk menduetkan antara Puan Maharani dan Ahaye.
Puan Maharani dengan Anies Baswedan. Jadi Puan menjadi capresnya, Anies menjadi cawapresnya. Dan ini kemudian ada tanggapan dari pihak milik Anies, kalau ini terjadi maka milik Anies akan bubar, tidak akan mendukung Puan Anies. Karena sekali lagi Anies disiapkan untuk menjadi calon presiden, bukan wakil presiden. Jadi itu sahabat Enjoy Channel terkait Agus Harimurti Yudhoyono yang kemarin memberikan pidato politiknya yang menyindir, yang mengkritik kepada pemerintahan Pak Jokowi. Dan satu hal yang cukup menarik disampaikan oleh AHY yaitu mengenai sosok pemimpin di 2024 nanti adalah sosok yang bisa melakukan perubahan dan perbaikan. Perubahan dan perbaikan itulah yang akan membawa Indonesia akan menjadi lebih baik ke depannya. Itu sahabat Enjoy Channel yang bisa kita bahas, dan bagaimana menurut pendapat teman-teman sekalian, tulis di kolom komentar karena pendapat teman-teman akan bermanfaat untuk yang lain. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.